bilang sama anak saya, tunggu di luar ya dek, ayah ke dalam dulu mau beli nasi, dengan alasan seperti itu. Saya bilang ke mbak warteg, mbak, saya mau beli nasi tapi saya nggak punya uang, boleh nggak KTP saya titip. Nah, si mbak ini bilang ke saya gini, bang, ya memang salah saya gitu bang, saya nggak punya uang kok berani-berani makan. Maaf pak, di sini nggak bisa. Oh ya udah mbak, makasih. Nah, saya langsung menuju ke anak saya. Nah, begitu anak saya tanya, ini bang yang saya sedih bang, istilahnya apa ya, anak saya nanya, nggak jadi ya, nasinya belum matang deh. Saya alasannya seperti itu bang, ya karena kan saya mikirnya saya kagak punya duit gitu kan. Saya masa saya harus ngomong, deh ayah nggak punya duit, kan saya nggak ya. Ini loh bang, sebagai orang tua, sampai anak saya itu bangun dari tidurnya, ya itu bunyi apa? Enggak dek, itu apa, cicak kali, apa tikus kali. Ayo dek, sholat bareng sama ayah gitu kan. Ya saya ajarin juga lah bang anak saya gitu kan, saya ambil wudhu segala macem. Saya kan juga berpikirnya toiletnya ini ada apa lagi nih gitu kan, di WC-nya ini nih. Alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa bang pada saat saya wudhu, karena saya baca apa sih namanya, selawat gitu kan, dengan tasbih segala ini kan, segala macem gitu kan. Nah, begitu saya bergegas balik, jadi mungkin abang di videonya nanti ada tangga tuh bang, untuk naik ke atas. Begitu saya mau sama anak saya menuju ke tempat ruang tengah nih, saya ngeliat ada kaki ngegelantung bang dari atas. Kaki ngegelantung dan posisi kakinya itu setengah doang segini bang, sana, dan bentuknya itu hitam kayak habis kebakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Dan seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue udah ada narasumber yang pernah mengalami kejadian atau memiliki pengalaman horor nih pada saat menempati rumah kosong di daerah Bekasi. Dan narasumber gue ini bersama anak pertamanya ini tuh, mereka tinggal berdua, mengalami kejadian atau diteror sama penghuni atau makhluk-makhluk yang ada di rumah kosong tersebut. Dan nanti juga ada video dokumentasi aslinya nih. Dan langsung aja nih, biar nggak penasaran, kita kenalan sama narasumbernya. Halo, Assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Asep udah datang ke Dimensi Mistik, meluangkan waktunya untuk berbagi kisah atau pengalaman horornya nih ya. Pada saat menempati rumah kosong nih, tadi sempat di belakang Bang ya, udah ditunjukin nih videonya nih. Kalau rumah kosong ini, wah bener-bener gokil sih, maksudnya nggak ada penerangan nih, gelap nih. Betul bang. Dan itu juga masih tanah ya. Iya, videonya kan siang hari karena. Siang hari ya, gimana lagi kondisi malam nih. Betul bang. Wah gila. Ini kalau boleh tahu, tinggal di sana berapa bulan nih Bang Asep? Nggak lama sih bang, sebulan lebih lah. 1 bulan lebih nih. 1 bulan lebih. Di situ tinggal bareng sama. Awalnya bertiga dengan anak saya. Nah, setelah saya tinggal 4 harian, nah dijemputlah oleh mantan istri saya. Iya, akhirnya tinggal berdua aja nih. Berdua aja dengan sama anak laki saya yang laki ini yang nomor pertama. Wah, iya, tinggal berduaan di rumah kosong nih. Iya. Dan ternyata Bang Asep sama anaknya ini mengalami teror-teror nih dari penunggu rumah ini nih. Iya, benar sekali bang. Wah, keusilan lah bang. Keusilan tapi busak, gila. Berani banget nih Bang Asep nih. Ya mau bagaimana lagi bang, pada saat itu kondisi saya itu lagi terpuruk bang. Oh, lagi ekonomi lagi menurun nih. Iya. Ya Bang Asep, tapi jangan di-spill terlalu dalam nih, biar teman-teman penasaran. Kita tahan dulu aja ceritanya Bang ya. Siap. Ya, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip. Dan lagi-lagi seperti biasa, di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisahnya atau yang epic-epic,
mau jadi narasumber langsung seperti Bang Asep kali ini, bisa banget kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung kirim cerita horor kalian dengan cara DM ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya, Bang Asep, boleh dimulai nih Bang, gimana awal mula ceritanya? Ya, jadi gini, awal mulanya saya itu kerja di salah satu stasiun TV nasional yang ada di Jakarta. Ya, jangan disebutin ya Bang. Ya, siap. Nah, di situ saya punya kebiasaan tuh Bang. Kebiasaan saya itu saya sering main perempuan Bang. Saya sering ke tempat hiburan malam. Dan saya tuh tahu yang namanya wanita yang pasaran dari harga ratusan sampai jutaan tuh Bang. Nah di situ juga saya punya keluarga yang bahagia lah Bang. Saya punya anak 2. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan Bang. Nah di balik rumah tangga saya itu awalnya itu saya mulai sombong Bang, karena saya dapat satu jabatan lah Bang di tempat pekerjaan saya ini. Mungkin suratnya tadi Abang udah lihat sendiri ya. Mungkin kalau memang mau ditampilkan silahkan gitu. Nah di situ saya istilahnya dapat jabatan itu saya tuh sombong Bang. Ibaratnya apa yang saya pengenin itu harus dipenuhi lah gitu. Bahkan saya ke tempat hiburan malam itu hampir setiap minggu. Nah sampai di mana saya itu dapatlah istilahnya kejadian nih Bang, kejadian yang mana harus saya tuh bertanggung jawab di pekerjaan saya. Jadi tuh saya harus mengembalikan uang yang ada di kantor saya Bang, gitu. Nah disitulah saya bingung tuh, saya harus kemana ini cari uang, dan sama siapa saya harus bercerita. Nah otak saya kusut tuh Bang. Nah di satu hari saya ketemulah sama pimpinan saya. Nah di situ saya mulai didesak untuk mengembalikan uang yang nominalnya menurut saya lumayan besar Bang pada saat itu. Di 2019 awal tuh Bang, saya nggak bisa mengembalikan uang yang apa sih namanya yang saya tanggung jawab di kantor ini. Jadi saya tuh di skorsing lah Bang, dinonjobkan gitu. Saya kan bingung Bang, gitu kan. Saya dinonjobkan gitu. Nah di 2019 itu. Nah, rumah tangga saya tuh udah mulai apa sih bisa dibilang apa ya, carut marut lah Bang, nggak karuan gitu. Berantem, terus barang-barang saya jualin juga. Nah di 2009 pas pandemi ini nih Bang yang lebih parahnya. Jadi kan istri saya ini yang kerja lah Bang, saya kan dinojopin, jadi istri saya ini yang kerja. Nah di situ istri saya jarang pulang Bang, jarang pulang dengan alasan dia itu dinas. Padahal nggak dinas Bang, saya nggak tahu kemana. Setelah saya cari tahu lah Bang, istri saya ini kemana, nggak pulang-pulang gitu kan, kok nggak ingat sama anak gitu kan. Nah akhirnya saya tahu dari teman-temannya dia, dan di situ yang saya bikin bisa dibilang sakit hati, ternyata istri saya ini selingkuh Bang. Gitu. Dan itu pun saya bisa buktikan semua. Nah yang lebih parahnya lagi di 2020 Bang, pada saat itu kan rumah saya itu kan kontrak nih Bang, jadi barang-barang saya itu, perabotan saya itu habis lah Bang untuk bertahan hidup saya gitu, karena istri saya nggak pulang-pulang kan. Nah di situ saya ditegur sama yang punya kontrakan. Pak Asep, maaf ya, kenapa Bu? Ini istrinya belum bayar kontrakan selama 3 bulan. Kalau misalkan malam ini nggak bayar, kemungkinan besok atau lusa rumah ini dikosongin, udah ada yang menempatin. Saya kan bingung Bang di situ Bang. Saya harus kemana ini pindahnya, sedangkan pada saat itu keluarga saya, keluarga kandung saya juga nggak support saya Bang. Masa bodoh gitulah dengan kehidupan saya. Nah di situ saya telepon lah nih teman saya. Saya bilang, saya nyebutnya Pak D. Pak D, saya ceritain dah nih permasalahan saya, sampai dia nanya, emang istri kamu kemana? Istri saya nggak pulang-pulang Pak D, gitu kan. Ya udah cari ke kantor, ya intinya dikasih solusi lah sama si Pak D ini.
Nah sampai akhirnya saya bilang ya udah kalau memang kamu mau tinggal silahkan di rumah kosong, di rumah Pak D. Cuman rumah teman saya ini cuman posisinya kosong bang. Itu letaknya ada di Bekasi. Mungkin nanti saya kirim dokumentasinya ke abang. Nah di situ saya bingung tuh, saya cerita tuh malamnya. Nah pagi-paginya nih bang, saya didatengin lagi sama ibu kontrakan. Gimana Pak Asep, mau pindah hari ini apa besok? Ya kemungkinan besok dah Bu. Saya siap-siapin dulu sekalian saya kemas-kemas gitu. Kalau untuk tempat saya udah ada. Oh ya udah maaf ya Pak Asep gitu kan. Nah ini bang yang lebih nyesek bang. Saya lagi beres-beres barang, ternyata saya dapat surat bang. Surat dari pengadilan. Saya digugat cerai sama istri saya. Bayangin bang, pada saat itu 2020 kondisi pandemi. Saya kerjaan nggak ada. Kontrakan saya mau diusir. Ketiga, saya digugat cerai sama istri saya. Cuman kan saya berpikirnya saya punya anak bang. Kalau saya mengeluh, nanti anak saya gimana gitu. Sedangkan istri saya ini nggak pulang-pulang gitu kan. Ya udahlah. Besokannya saya berangkatlah nih ke rumah kosong itu bang. Ke rumah kosong yang ada di Bekasi. Nah, di situ saya ajak anak saya dua bang anak saya. Di situ saya nyampe ke rumah, awalnya saya ke rumah Pak D saya nih, si yang punya rumah. Saya bilang, Pak D, saya boleh nggak minta kunci rumah kosong? Dikasih saya sama Pak D. Nih kuncinya. Tapi itu rumah nggak ada listrik sama air. Benar-benar kosong banget nih. Jadi intinya nggak ada apa-apanya gitu. Iya, bukan nggak ada apa-apa bang. Jadi ini rumah dalam tahap pembangunan bang. Jadi rumahnya itu 2 lantai ya. Lantai pertama itu masih tanah lah, tapi udah ditembokin ya, sama atasnya itu dak. Nah di atasnya itu juga tembok, tapi belum ada atapnya, gentengnya itu belum ada. Nah saya dikasih kunci lah nih, kunci pintunya yang bawah kan. Nah Pak D itu bilang seperti itu, ya udahlah saya dengan anak saya masuk nih berdua. Nah begitu saya buka, ya anak saya pada saat itu usianya masih yang gede itu boleh saya sebut nama anaknya bang? Si yang pertama itu Piu, usianya 5 tahun bang. Nah satu lagi yang cewek namanya Pixie, itu usianya 4 tahun karena selang setahun dulu bang. Begitu saya buka pintu, saya ucapin salam, assalamualaikum gitu kan bang. Itu kayak angin gede banget bang ke muka saya. Angin, pokoknya anginnya kayak apa sih? Ya hembusan. Kayak hembusan kipas gitu loh bang. Bus, tapi anginnya itu nggak dingin bang. Anyep gitu lah angin. Nah, anak saya ngikut nih dari belakang. Ya, aku masuk ya, kata anak saya gitu kan. Jangan, udah tunggu sini dulu. Saya takutnya kan ada apa sabang-sabang gitu. Iya atau gimana gitu. Sedangkan bawahnya masih tanah gitu kan. Nah, yang namanya anak kecil refleks loh bang ngelihat anaknya ayahnya di depan di dalam pasti kan ikut lah bang. Anak saya baru masuk, saya pegang anak saya, jangan ke sono dulu. Itu anak saya kejatuhan balok bang. Ya ampun. Dari atas tuh. Jadi kalau abang misalkan ningkat nih, biasanya kan ada balok nih. Nah jadi baloknya itu jatuh. Kerangkanya lah ya. Iya, rangkanya jatuh. Untungnya nggak kena anak saya bang. Pada saat itu. Nah di situ, nah saya kan berpikir, waduh, saya khawatir dengan ini anak saya kan, saya ajak keluar dulu. Nah, saya lihat-lihat nih ada apa di dalam. Nah jadi di dalamnya itu ini pintu, terus ada kamar di sebelah kanannya, jadi letter L bang, tapi L-nya itu bukan L ke belakang, L ke samping. Gitu. Jadi begitu masuk ada parkiran, ada puing-puing segala macam ya, perabot-perabot rusak lah bang, karena kan rumahnya kosong. Di situ, nah saya bilang lah sama anak saya, Dek, nanti kita tidurnya jangan di sini ya, besok ya, mulai besok kita tidur di sini ya. Iya, coba bang bayangin, saya berdua sama anak saya. Istilahnya kalau saya nggak tidur di sini, saya mau tidur di mana lagi bang? Cuman kan pada saat itu saya masih, ya bisa dibilang saya kuat-kuatin aja lah bang, sebagai seorang ayah nih bang saya. Nah di situ saya kunci lagi pintu, saya balik lagi ke rumah Pak D. Pak D, saya malam ini kemungkinan nggak tidur di sini, di rumah Pak D dulu karena kan belum diberes-beres bang. Di situ, nah udah.
hari berikutnya nih saya ke rumah tersebut nih sama anak saya pindahin dah nih, masukin ke dalam perabotan segala macam. Nah di malam pertama nih bang saya tidur di situ. Jadi malam pertama itu tepat jam 7 itu ada bunyi orang nyapu nih bang di atas. Wah. Ada orang nyapu. Kalau boleh tahu, sorry nih bang, gue potong. Ini rumahnya udah kosong terbengkalai berapa lama nih? Itu kurang lebih setelah saya tepat di situ ya, Iya. itu 5 tahun 6 tahunan bang. Wah, lama juga kosongnya berarti nih. Iya, karena kan waktu itu teman saya lagi ya mungkin lagi jaya-jayanya lah, Iya, bangun rumah tiba-tiba mungkin ada seperti apa musibah seperti apa gitu kan, akhirnya terbengkalai lah gitu. Iya, iya. Nah di malam pertama nih bang, di malam pertama saya juga narik listrik itu bukan dari mana-mana bang. Jadi saya tarik listrik itu dari tiang listrik. Jadi kalau di perumahan, jadi rumahnya ini ada di perumahan bang. Jadi di rumah cuman jarak dari rumah sini ke sini tuh ada 12 meter bang jalannya, luas jalannya gitu. Orang 2 arah mobil kan. Jadi saya tuh nyolokin listrik nyambung ke apa sih namanya, lampu jalan. Iya. Lampu yang biasa kalau malam dinyalain dari apa namanya, tiang listrik gitu kan. Saya colok tuh buat saya tidur kan. Akhirnya malam pertama itu dia bang, sampai anak saya bilang gini, yang kecil, yang cewek, ya itu ada bunyi apa kok ada orang nyapu ya di atas. Udah deh tidur. Ya saya kan juga berpikirnya kalau saya takut ntar anak saya malah lebih takut lagi kan, apa nangis atau gimana bang. Iya. Ya udahlah, cuman di situ saya berpikirnya ya karena saya ya nggak ada tempat tinggal lagi kan. Nah cuman saya penasaran nih sama kamar yang pertama bang. Kamar pertama yang memang saya hordingin pas siangnya itu. Pas malam anak saya udah tidur, lampu saya pasangin. Itu lampu juga cuma di situ doang bang. Di kamar-kamar lain masih kosong, belum saya kasih lampu. Cuman satu lampu aja. Satu lampu doang yang buat anak saya tidur sama kipas itu. Iya, iya. Yang penting anak saya nggak kegerahan, ada lampu udah itu doang. Nah saya penasaran nih, saya pengen, maksudnya bukan saya kepo ya bang, saya pengen tahu apa di dalam gitu kan, atau saya permisi sama yang penghuni dalam. Itu tepatnya jam 10-an bang. Nah saya bangun dari kasur, memang kamar itu saya hordingin. Begitu saya buka kamar pertama, itu ada sosok wanita bang. Wih. Di pojok, wanita itu diem aja, enggak ngomong apa-apa. Menghadap ke Bang Hasyim Ke belakang. atau belakang ini? Iya. Dengan rambut yang, waduh saya merinding bang. Rambutnya itu kayak gimbal-gimbal gitu bang. Wah. Saya situ nggak bisa ngomong apa-apa, saya tutup lagi. Saya langsung bergegas ke anak saya untuk tidur. Nah di situ saya ngedengar suara bang. Jadi suaranya itu, abang tahu kayak apa sih namanya, barang kalau diseret gitu loh bang. Iya, srek gitu. Iya. Wah, iya. Kayak Gue gitu, pernah Bang. ngalamin tuh waktu di rumah nenek gue. Iya, tuh kayak barang kayak di apa sih namanya, ya ditarik gitu bang. Ya logikanya kan kalau memang tikus nggak begitu nariknya, kayak nariknya itu apa ya, pelahan gitu loh bang, krek. Iya. Tapi saya nggak tahu barang itu apa yang ditarik, karena kan posisi kamar sebelahnya gelap, belum ada apa-apa. Iya. Nah, di situ pak saya tidur, akhirnya pagi nih bang, alhamdulillah pagi. Nah di situ saya udah mulai bersih tuh bang, saya mulai pasang lampu di kamar ini. Nah pas saya tuh fokus sama yang di belakang nih kan, karena kan saya harus ke bersihin kamar mandi nih bang nih. Nah bersihin kamar mandi. Nah di situ saya bersihin tuh, saya sapuin aja. Nah di situ ada ban bang, mungkin di videonya nanti ada tuh ban. Iya. Nah ban, saya takutnya kan bukan takut macam-macam bang, takutnya ada ular atau gimana. Ban ini saya mau pindahin bang, itu pagi-pagi jam 7:30 bang. Cuman posisinya memang gelap posisinya. Jadi ban itu saya pindahin nih, ada 3 ban kalau nggak salah, deretan 3. Nah ban pertama saya pindahin, nggak ada apa-apa. Ban kedua saya mau angkat nih bang, begitu saya mau angkat saya kaget bang,
saya ngeliat ada rambut bang. Ada rambut? Ada rambut ngejuntai di ban itu. Iya. Nah yang saya kaget kan, ini rambut siapa gitu. Sampai saya lepas itu bannya, saya langsung bergegas anak saya cari dengan aktivitas lainnya. Nah di sini bang yang bikin saya kesel. Jam 10 itu istri saya datang bang. Datang bawa temen laki-lakinya. Iya. Yang saya kenal bang. Tapi saya nggak bilang itu selingkuhannya, enggak bang. Ya saya berpikirnya pada saat itu saya udah nggak macem, ya udah kosong lah bang, blank pikiran saya. Datang istri saya sama temen laki-lakinya. Nah saya tanya, ngapain datang ke sini gitu? Mau ngambil anak yang cewek ini si Pixie gitu kan. Nah terus saya tanya, tahu informasi dari siapa gitu kan, dari ibu kontrakan gitu. Memang istri saya ini tahu rumah Pak D saya ini yang ada di Bekasi gitu. Dan yang lebih saya sakitnya lagi, dia itu datang sama teman saya yang saya kenal bang. Gitu. Akhirnya ya udahlah, saya berpikir ya kalau memang anaknya mau ya silahkan. Ya itu kan juga ibu kandungnya kan bang. Saya juga nggak bisa mencegah. Nah akhirnya di situ istri saya bawa nih anak saya yang perempuan. Jadi saya tinggal itu sama anak laki-laki saya nih bang. Nah sorenya nih bang, saya kan sorenya itu kan harus mandi bang. Saya harus ke siapa nih mandi gitu kan. Nah memang pada saat pagi-pagi itu di komplek itu, di depan rumah itu memang ada yang sering nyiramin tanaman tuh bang. Pembantu rumah tangga kali ya. Yang rumah depan memang rumahnya gede dia bang. Nah saya berharap sore ini juga nyiram kembang nih. Ternyata alhamdulillah dia nyiram kembang. Nah, di situ saya minta air sama si yang nyiram kembang ini dan saya kenalan. Terus saya juga memperkenalkan diri saya siapa, terus saya tinggal di sini gitu kan. Di situ alhamdulillah kita dikasih air nih, sama air yang ini loh bang, pakai selang dia buat nyiramin tanaman. Saya juga nyiram pakai ember buat saya mandi cuci kakus kan kalau malam. Nah sampai si mbaknya bilang gini ke saya, Mas emang berani tinggal di situ? Iya bu, emang gimana ya? Ya kalau itu siap-siap aja katanya gitu. Wah, nah, maksudnya siap-siap gimana nih? Saya mikirnya gitu. Cuman anak saya pada saat itu main sepeda bang, karena kan anak saya punya sepeda tuh. Siap-siap aja. Maksudnya gimana? Soalnya itu rumah udah kosong lama katanya. Ya syukur-syukurlah ada yang nempatin abang ini. Nah ada juga nanya, listrik dari mana Pak Asep gitu kan? Dari tiang itu bu, situ saya nyolok. Oh ya udah. Nah di situ, nah malam ketiga nih bang. Malam ketiga, pas jam 2 malam kalau nggak salah, anak saya kebelet kencing. Bangunin saya, ya. Kenapa dek? Yuk pengen pipis gitu kan. Ya udah, ayo anterin. Cuman kan saya berpikir, kalau saya ke kamar mandi gelap bang. Kamar mandinya kan terangnya cuma siang doang kan. Saya mikirnya gitu. Saya ke depan lah bang. Ya namanya anak kecil kan, siapa yang mau lihat kan. Saya bukain sleting, anak saya kencing di situ. Nah saya lihat nih bang, mungkin abang di videonya itu ada bisa dibilang parkiran tuh bang. Ada sofa di situ. Itu jam 2 malam bang, saya lihat ada sosok pocong berdiri bang di situ. Nah pocong juga saya berpikir pocong kan konotasinya putih segala macam, apa tanah-tanah. Enggak bang, dia jadi ngegelantung kan, jadi lantai 2 nih bang. Palanya ditembus, jadi kakinya itu yang di bawah tuh. Di situ tuh bang, dan posisinya dia nih kayak ngegantung, di bawahnya itu kayak apa sih, ngerombe-rombe bekas kayak comberan lah bang, kayak gitu. Dia berarti posisinya ngegantung nih, tinggi berarti. Palanya di atas sono, nembus gitu bang. Iya. Dan di situ saya refleks, ayo deh, udah deh. Udah, anak saya masuk ke dalam. Nah, selang dari situ anak saya nggak bisa tidur katanya. Ya nggak bisa tidur, ya udah nyalain TV. Saya punya TV itu bang, yang itu saya nyalain TV. Jam 2, setengah 3 saya bilang anak saya, dek udah malam, udah tidur bobo. Iya ya gitu kan. TV saya mati nih bang posisinya, remote saya taruh di bawah. Udah tidur dong, maksudnya udah cuman nyala kipas doang kan.
Selang 5 menit itu TV nyala bang. Nyala sendiri. Nyala sendiri. Dan saya berpikirnya, oh mungkin timer kali atau gimana. Begitu nyala, saya matiin lagi. Tek, mati, celep gitu kan. Saya cabut listriknya. Selang dari, ya nggak nyampe 7 menit 8 menit bang. Itu nyala, gresek, seret. Padahal kabel dicabut ya? Padahal saya cabut itunya. Gresek. Iya. Abang tahu TV jadul yang banyak semutnya Iya, nggak? iya. Itu bang sama kayak gitu. Aha. Itu nyala, srek, gresek, layar biru, pleng, ada muka bang. Hah? Ada muka di TV. Iya, iya. Ada muka cewek di situ di TV. Nah saya mikir, waduh ini apaan gitu kan. Sampai saya nyalain lampu tuh akhirnya. Nyalain lampu, saya tidur nyala tuh. Maksudnya dengan kondisi lampu nyala. Nah, Iya. malam berikutnya nih bang, saya kan ya abang kalau mungkin pada saat jatuh atau mungkin pada saat susah lah, mungkin sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan lah bang. Jadi bisa dibilang ibadahnya nih yang wajib dijalanin, yang sunnah juga dijalanin bang gitu kan. Nah pada saat saya malam itu kan saya pengen ambil air wudhu nih bang di kamar mandi. Nah di kamar mandi itu kan memang cuman ada bak doang nih, ada bak. Saya juga bikin kayak tempat cat buat apa sih wudhu gitu kan. Saya ambil, saya taruh di atas ini kan meja. Saya baru ngambil air wudhu lah kayak gini loh bang, gitu kan segala macem. Saya fokus sama ke toilet bang, ke toiletnya duduk yang jongkok itu kan. Saya toilet duduk, saya udah selesai segala macem wudhunya. Entah kenapa nih pikiran saya ada yang janggal nih dengan toilet ini, WC ini. Memang ditutupin sama ember gitu bang, ember terbalik gitu loh. Saya buka bang, itu kepala bang. Wah, di klosetnya? Di klosetnya bang. Saya langsung plak begitu, tanpa saya berpikir maksudnya gimana lah, saya langsung bergegas tuh untuk apa sih, sholat lah gitu loh bang. Iya. Untuk sholat. Nah pada saat saya sholat nih bang, seingat saya baru qomat. Kan kalau sholat sunnah itu kan qomat dulu dah bang. Kan qomat baru hayallah sholat itu kan, baru qomat saya diketawain bang. Saya diketawain seketawa-tawa nih bang. Iya. Sampai anak saya itu bangun dari tidurnya. Ya, itu bunyi apa? Enggak dek, itu apa, cicak kali, apa tikus kali. Ayo dek, sholat bareng sama ayah gitu kan. Ya, saya ajarin juga lah bang anak saya gitu kan. Saya ambil wudhu segala macem. Saya kan juga berpikirnya toiletnya ini ada apa lagi nih gitu kan. Di WC-nya ini nih. Alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa bang pada saat saya wudhu, karena saya baca apa sih namanya sholawat gitu kan, dengan tasbih segala ini kan, segala macem gitu kan. Nah, begitu saya bergegas balik, jadi mungkin abang di videonya nanti ada tangga tuh bang, untuk naik ke atas. Begitu saya mau sama anak saya menuju ke tempat ruang tengah nih, saya ngeliat ada kaki ngegelantung bang dari atas. Kaki ngegelantung dan posisi kakinya itu setengah doang segini bang. Iya. Sana. Dan bentuknya itu hitam kayak habis kebakar. Berarti badannya nggak ada nih, nggak kelihatan sama sekali. Ini anaknya Bang Asep juga ngeliat nyasih nih? Mungkin bisa dibilang lihat, tapi juga enggak, karena pada saat itu anak saya cuma ngedekap dari begini aja. Iya. Udah nih. Nah nanti ada cerita dengan anak saya nih bang. Pada saat anak saya main sepeda. Di hari saya kalau nggak salah seminggu, pada saat itu seminggu mau tinggal di situ nih. Nah di situ kan saya udah 4 hari ini kan saya ngabisin makan dan kebutuhan saya ini kan dari hasil jual barang saya nih bang. Nah saya berpikirnya kalau saya minta makan ke teman saya juga kan nggak enak bang. Nah pada saat itu kondisi uang saya udah mulai menipis nih bang. Kalau saya buat makan hari ini, besok saya nggak makan, gitu kan. Dan di situ saya juga
nanya-nanya ke pembantu yang rumah tangga yang sebelah itu tuh ada kerjaan atau enggak gitu kan, karena memang nggak ada kerjaan juga kan untuk saya, buat saya gitu kan. Ya udahlah, saya hidup dengan uang tabungan dari hasil jual barang. Nah paginya itu jam 8 itu anak saya bilang begini, bang, ya lapar gitu kan. Nah di situ saya berpikir saya ada uang itu 2.500, bang. Saya ada uang 2.500. Pada saat itu saya jalan sama anak saya, udah yuk dek, kita jalan aja dulu dek. Kemana ya? Jalan aja dulu. Nah di situ ya lumayan jauh loh, bang, kira-kira hampir sekiloan saya jalan, bang, karena kan komplek gitu kan. Saya berpikir ya udahlah sekalian jalan pagi gitu kan. Anak saya bilang sambil saya tuntun, dia bilang lagi, mana ya, iyo lapar gitu kan. Nah akhirnya saya beraniin diri, bang, saya ke warteg. Saya masuk ke warteg itu jam 9 jam 9 pagi nih saya ke warteg. Saya tunggu, saya bilang sama anak saya, tunggu di luar ya dek, ayo ke dalam dulu mau beli nasi, dengan alasan seperti itu. Saya bilang ke mbak warteg, saya bilang gini, mbak, saya mau beli nasi tapi saya nggak punya uang, boleh nggak KTP saya titip. Nah si mbak ini bilang ke saya gini, bang, ya memang salah saya gitu, bang, saya nggak punya uang kok berani-beraniin makan. Apa di sini nggak bisa? Oh ya udah mbak, makasih. Nah saya langsung menuju ke anak saya. Nah begitu anak saya tanya, ini bang yang saya sedih, bang, istilahnya apa ya, anak saya nanya, nggak jadi ya, nasinya belum matang deh. Saya alasannya seperti itu, bang, ya karena kan saya mikirnya saya kagak punya duit gitu kan. Saya masa saya harus ngomong, dek ayah nggak punya duit, kan saya nggak ya. Ini loh, bang, sebagai orang tua ya, mungkin kalau abang nanti sebagai orang tua ya mudah-mudahan jangan ngalamin seperti saya lah, bang, gitu kan. Nah akhirnya saya jalan di warteg berikutnya, saya bilang ke wartegnya di, bang, mbak, saya nggak punya uang tapi saya punya KTP, nanti kalau saya punya uang saya bayar nih. Saya kalau inget kayak gitu, bang, saya suka gimana gitu, bang, suka inget-inget, suka sedih gitu, bang. Ya sampai saya bilang, boleh nggak mbak, nih saya titip KTP saya, nanti saya kalau punya uang saya ambil. Oh ya udah mas, anaknya mana, kata mbak warung gitu kan. Terus saya bilang, ini anak saya. Ya udah tunggu ya, dibungkusin, bang, dibungkusin ada nasi sama sepotong ayam sama oseng-oseng sama air teh hangat. Saya bilang, ini mbak KTP saya. Udah mas, bawa aja, pegang aja gitu. Nah akhirnya saya kasih lah anak saya makan, nanti saya pulang. Nah di situ kan saya berpikir, besok jangan kayak gini lagi nih, bang, gitu kan. Saya harus sebisa mungkin saya harus gimana ya, cari duit lah gitu, apapun kerjaannya gitu kan. Sampai akhirnya saya tanya-tanya ke mana, tetangga sebelah gitu kan. Jadi tetangga sebelah ini bisa dibilang kayak apa sih, rumahnya itu jarang ditempatin, bang, rumah tetangga sebelah. Pada saat itu ada mobil masuk. Nah saya memperkenalkan diri dong, bu ini gini-gini segala macem. Sampai saya tuh minta-minta, bang, minta-mintanya bukan minta-minta nasi, enggak. Saya minta gini, bu kalau ada kerjaan yang bisa saya kerjain nggak apa-apa dah, bu, gitu. Saya bisa kok ngerjain apa aja. Oh iya dek, nanti ya gitu. Iya bu. Nah saya pas malam nih, bang, malamnya, nah si ibu ini manggil saya, dek, iya bu, ada apa gitu kan, bisa nggak betulin keran air, kata si ibunya. Oh iya bu, bisa bu. Nah pada saat itu juga mobilnya sore saya lihat ada, bang, malam udah nggak ada, bang. Ya.
Jadi yang keluar itu cuman ibu-ibu, Iya. sih ibu-ibu sebelah. Ya saya kan berpikir, oh mungkin itu mobil anaknya keluar lagi gitu kan. Ya namanya saya disuruh ya bang ya. Ya saya masuk lah. Saya masuk, saya betulin air. Ya cuman, jadi kerannya tuh isolasinya coplok bang. Saya selang, udah. Ibu ini cuman bilang begini, Dek, saya nggak bisa ngasih uang. Saya ada makanan, adek mau nggak? Anak saya soalnya belum pulang, kata si ibu nih. Ya terserah ibu, saya bilang. Saya juga kan, ya karena saya juga bukan gak ada makanan ya bang, memang saya juga butuh gitu kan. Saya dikasih nih bang makanan kayak entah kayak apa sih namanya, abang tahu makanan sepat haji tapi yang kayak rica-rica loh bang, kayak potong-potong gitu loh bang. Mungkin anaknya bawa atau gimana tuh, saya nggak tahu dah, segala macam saya nggak tahu. Saya dikasih tuh makanan itu bang, saya dikasih, udah saya makan dengan anak saya. Nah paginya nih bang, saya tanya lah sama si mbak yang suka nyiram air tuh. Saya minta air, saya tanya, Mbak, itu yang rumah sebelah saya memang jarang dihuni atau gimana ya? Iya mas, katanya. Emang kenapa ya? Saya semalam disuruh sama ibunya betulin air. Si mbaknya bengong bang. Si mbak coba betulin air sama si siapa? Bang Asep? Sama si ibunya? Iya. Lah emang kapan nyuruhnya? Kalau nggak salah habis Isya, saya bilang gitu. Iya. Saya juga dikasih makanan. Sampai si mbaknya, mana makanannya mas? Wah, saya makin apa ya? Makin gak karuan lah bang. Saya keluarin nih bang makanannya. Nih bu, saya dikasih makanan. Itu kayak kotak nih bang. Itu belum dibuka awalnya. Nih bu, nih saya dikasih makanan sama si ibu yang sebelah. Astagfirullahaladzim, apalagi? Saya mikir, maksudnya apa ya mbak? Mas, emang mas nggak tahu? Nggak tahu. Itu yang sebelah rumahnya mas tempatin itu, ibunya udah 5 tahun yang lalu meninggal mas. Sampai saya bilang, Mbak, saya masuk loh ke dalam, ini saya dikasih makanan. Begitu saya buka bang, makan. Nih, silakan cek, Mbak kalau nggak percaya. Saya buka bang, itu maaf, kayak martabak yang ini kayak basi bang. Udah kayak martabak lama lah gitu ya. Iya, usah baunya kayak bau apa ya? Abang tahu bau kaos kaki gitu loh bang? Iya, Bau busuk kayak begitu bang. Nah di situ saya pikir, waduh, jangan-jangan gua keracunan. Apa saya dikasih apa susu sama si ibu pembantunya ini kan? Udah, nah sorenya nih bang, sorenya anak saya kan emang kebiasaan main sepeda nih bang. Udah hampir 2 minggu 3 mingguan lah, 2 minggu, mau 2 minggu. Anak saya main sepeda, anak saya pulang. Ya, kenapa? Iya dapat teman baru ya. Siapa dek? Itu rumahnya yang deket pojok, yang deket kali. Katanya gitu kan, memang di pinggirnya kali. Iya. Lah, emang dia rumahnya di situ? Enggak, tadi Iyu ketemunya di situ. Katanya. Nah saya berpikir, oh yang punya rumah komplek kali ya, atau sekitarnya. Nah udah nih bang, sore, yaudah yuk mandi maghrib mandi. Memang kalau saya maghrib itu mau ke masjid bang. Saya jalan ke masjid sama anak saya bilang gini, ya itu teman Iyu lagi nangis ya. Nah saya mikir, temen yang mana yang nangis gitu, sedangkan saya nggak ngeliat siapa-siapa. Nah di situ saya tanya anak saya, mana temen kamu itu ya di bawah pohon, katanya gitu, lagi nangis tuh, nggak tahu kenapa, tolongin dulu ya. Saya mikir, udah yuk sholat dulu, ntar aja, biarin dia ada ibunya, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya selesai sholat maghrib, saya pulang. Nah di situ anak saya tuh, ya saya kan udah khawatir nih bang. Saya liatin gitu kan. Nah di situ saya belajar segala macam anak saya sambil nonton TV. Nah, anak saya keluar, Iyu mau kemana sih dek? Enggak ya, Iyu mau ngambil itu apa namanya, kelinci. Jadi anak saya tuh punya kelinci bang, 2 kelinci. Mau ngeliat kelinci, kelinci udah tidur gitu kan. Nah, apa sih namanya, dia ngeliat kelinci. Begitu anak saya keluar, anak saya langsung masuk ke dalam nangis bang. Anak saya ke dalam nangis, kenapa dek? Ya itu temen Iyu lagi digendong sama ibu-ibu rambut panjang. Iya. Kayak dituntun gitu loh bang. Nah, saya mikir, siapa deh? Saya langsung refleks lah bang, keluar. Saya refleks keluar, saya lihat, ya memang bang, ada anak kecil sama sosok wanita
yang rambutnya itu jadi madupnya ke sana semua bang. Oh, belakangnya. Ngebelakangin. Itu dia berjalan nembus ke tembok kali bang. Aduh. Nah di situ saya berkira, waduh, udah nggak apa sih namanya, udah banyak kejadian aneh lah bang istilahnya di situ. Sampai di jam 10 anak saya itu badannya anget, saya kasih paracetamol, ternyata badan anak saya masih anget tuh. Jam 11 saya udah khawatir aja bang, saya kenapa ini anak saya anget gitu kan, panas gitu bang. Sebagai seorang ayah kan saya bingung kan harus kayak gimana gitu. Nah di situ akhirnya ya udahlah, saya ngerokok di luar, saya cari solusi nih biar anak saya nggak panas gitu kan. Saya kompres segala macem pakai air. Nah saya ngeliat memang ada anak kecil bang di situ, ada anak kecil. Jadi anak kecilnya itu kakinya ngelurus gini dengan posisinya dia tuh kayak orang sakit gitu loh bang, kakinya ngelus-ngelus kaki. Nah tanpa berpikir saya macem-macem, saya tanya dari jauh, "Adek kenapa? Kalau itu jangan suka ganggu anak saya, kita sama-sama." Nah karena memang anak saya juga demam kan, lagi tidur doang, saya tanya lagi, dia cuma ngangguk-ngangguk doang bang. Si anaknya itu, anak kecilnya itu ngangguk-ngangguk udah. Saya masuk, "Jangan ganggu ya," ngangguk-ngangguk. Saya masuk lagi, selang 5 menit anak saya langsung adem bang badannya. Langsung reda nih. Reda ininya apa namanya, badannya gitu, angetnya. Mungkin yang saya tahu nih bang, pada saat itu anak saya, dia manggil, anak saya pergi. Mungkin dia sakit hati atau mungkin gak dibales gitu kan. Ngajakin main, mungkin kesenggol atau gimana sama anak saya gitu kali bang. Nah udah tuh nyampe situ badannya langsung apa sih namanya, biasa aja gitu, biasa. Udah, nah jam 2 malam saya kebangun lagi. Biasalah bang, saya ya ibadah malam lah istilahnya. Ibadah malam, begitu saya baru selesai 2 rakaat, terus saya zikir segala macem. Itu kan di belakang itu jadi kayak ada apa sih namanya, bekas-bekas kayak kaleng-kaleng gitu loh bang. Itu kaleng-kaleng itu kayak pada jatuh-jatuh semua bang. Kayak beradu gimana sih, terang. Berisik lagi tuh. Berisik lagi tuh bang di situ. Nah pada saat yang bersamaan juga setelah saya selesai sholat, ya zikir lah segala macam itu. Nah saya balik lagi ke kamar. Saya berpikir saya mendoakan aja nih yang di dalam kamar ini kayak gimana gitu kan. Nah di situ sosok itu nggak ada bang, sosok putih itu nggak ada. Nah disitulah begitu saya rebahan nih, maksudnya abis ibadah kan mungkin saya rebahan gitu loh bang, gini apa sih namanya, selonjor lah gitu. Entah dalam mimpi apa saya tuh tersadar sama nggak sadar, saya tuh kebayang masa lalu saya bang. Pada saat saya tuh lagi antara mimpi dan nggak mimpi ya, maksudnya rep-repan gitu. Nah disitulah terjadi fenomena, maksudnya kilas balik tentang kehidupan saya pada masa lalu, yang mana mungkin masa lalu saya itu ibadah saya kurang, amal saya jarang, maksiat jalan terus gitu kan. Sampai di titik setiap saya berdoa itu selalu dikabulkan sama Tuhan. Nah
pada saat saya di rumah kosong tersebut, saya udah mulai jauh dari hal-hal yang maksiat segala macam dan mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Kok Tuhan gak mengabulkan doa saya gitu. Nah, disitulah saya mulai introspeksi diri. Nah, berarti pada saat saya dulu di zaman maksiat lah istilahnya, banyak maksiat gitu kan, setiap saya minta pertolongan sama Tuhan itu kenapa dikabulin? Karena mungkin Tuhan nggak mau denger rintihan saya, makanya dia tuh menyuruh malaikat udah kabulin tuh doanya si Asep, mungkin seperti itu. Nah, pada saat saya mulai mendekatkan diri jauh dari maksiat sampai di titik nol lah istilahnya, duit 1000 pun yang saya bilang tadi nggak ada di dompet gitu kan. Nah, saya minta setiap malam sama Tuhan, kok nggak pernah lama gitu dikabulin. Nah, ternyata menurut tafsiran saya ini, Tuhan ini senang dengar rintihan-rintihan saya yang malam hari itu. Nah, sampai di pagi harinya saya bilang ke anak saya, Dek, kemungkinan kita besok balik lagi ke Lenteng Agung karena ayah udah mulai ada kerjaan baru gitu. Nah, disitulah anak saya, ya kan saya bilang di awal itu kan saya punya kelinci, anak saya punya kelinci 2. Nah, jam 8 itu anak saya lagi ngasih makan kelinci dengan sayur-sayuran yang dikasih sama tetangga sebelah itu, ART itu. Nah, disitulah anak saya tiba-tiba teriak, ayah gitu. Nah, saya samperin lah anak saya takutnya kan entah dia ada luka atau gimana. Nah, disitu saya kaget, dia nunjuk ke salah satu kelincinya. Nah, ternyata kelincinya meninggal, Bang. Nah, pada saat saya lihat kondisi kelincinya itu, ya maaf, salah satu mata kanannya itu keluar, Bang. Sampai keluar nih? Keluar gitu. Bahkan saya lihat, maksudnya kalau oke lah, kalau misalkan dimakan tikus atau berantem sama hewan liar segala macam atau lilitan ular, ini nggak ada sama sekali gitu. Bahkan bercak darah pun nggak ada di situ. Nah, di situ di siang harinya saya nguburkan kelinci tersebut. Nah, beres-beres nih saya untuk kemas baju doang kan, karena barang-barang saya udah di situ saya titipin dulu lah sama teman saya ini. Saya lagi kemas-kemas jam 2-an, Bang. Jam 2-an saya kemas-kemas. Anak saya kan biasalah main ya di luar gitu kan, entah main sepeda atau main apalah segala macem. Nah, anak saya ini mungkin metik apa sih namanya ya, kayak daun-daun gitu, Bang, rumput-rumput liar gitu kan. Nah, pada saat narik, anak saya itu ngucap ke saya gini, ya kok mulut iu pahit gitu kan. Lah, emang kamu makan apaan? Nggak makan apa-apaan ya, kok mulut iu pahit ya gitu. Ya udah sana minum, saya bilang gitu kan ya. Nah, di situ memang ada kayak potekan anak-anak lah, Bang, namanya anak-anak mungkin motek-motek apa sih namanya, daun-daunan gitu. Daun-daunan gitu. Saya potek nih daunan, memang itu kayak aromanya itu pahit, Bang. Iya. Kayak apa ya, menyengat, pahitnya bener-bener menyengat, cuman saya nggak tahu itu daun apa. Nah, sampai di habis asar kita berkemas juga, udah siapin segala macem. Nah, teman saya ini datang, si Pak De ini bilang ke saya, Sep, besok kamu jadi untuk ke Lenteng. Ya Pak De, saya juga terima kasih untuk boleh tinggal di sini. Nah, terus ini juga makasih nih Pak De, tempatnya udah dipasangin listrik. Terus listrik kamu dari mana ininya? Dari tiang listrik Pak De, saya bilang gitu. Ya udah, nanti kalau kamu mau ke Lenteng dicabut aja, takutnya entah koslet atau mungkin gimana, atau mungkin takutnya ada yang buat yang nggak diinginkan lah, Bang, sama oknum-oknum lain gitu kan. Iya Pak De, siap. Ya udah, nanti habis maghrib ke rumah Pak De ya. Iya. Pada saat mau maghrib kan, kebiasaan saya itu kan memang ke masjid ya, Bang ya. Anak saya ini sudah siap-siap lah pakai sepeda gitu kan. Nah, saya mau ngunci pintu nih, maghrib ya, kira-kira udah kumandang yang apa sih namanya, yang sebelum azan itu kan ada tahrim lah ya, takrim ya gitu kan. Nah, saya nyalain lah lampu semuanya, saya nyalain, saya kunci pintu nih. Cuman pada saat saya mengunci pintu itu, saya ngelihat sekelebatan putih masuk ke dalam kamar saya, Bang. Sekelebatan. Nah, saya berpikir, oh mau maghrib kali gitu kan. Dari situ saya kunci pintu. Nah, anak saya nih, saya lihat dari kejauhan dari pintu ke tempat
parkiran itu kan yang teras depan itu kan agak jauh tuh bang, kira-kira 30 meteran jaraknya. Itu anak saya lagi ngobrol, entah sama siapa ngobrolnya saya nggak paham dah gitu kan, kok kayak seakan-akan ngobrol lah gitu. Nah setelah saya kunci, saya hampirin, ayo dek kita masjid, buru nanti maghrib. Nah saya jalan ke masjid, setelah dari sholat saya nanya ke anak saya, tadi kamu ngomong sama siapa dek? Itu ya sama temen Iu katanya gitu. Lah siapa temen Iu yang kemarin nangis itu? Iya ya, kenapa? Tadi temen Iu ngasih tahu kalau kelinci Iu matinya itu diisengin sama si pocong gitu bang. Iya. Nah cuman kan saya berpikir, ini hanya ini aja kali anak saya gitu kan ya. Nah kita pulang nih. Nah pulang juga di situ saya beli nasi bungkus untuk anak saya makan kan, makan nasi bungkus. Nah saya makan nih nasi bungkus saya di dalam nih sambil nonton TV. Setelah saya nonton TV sambil makan, kan memang saya kalau kebiasaan makan itu bang, habis makan itu selalu saya kuel-kuel nih. Terus saya taruh plastik, saya ikat lah, karena kan bawahnya ini masih tanah, saya takutnya diacak-acak tikus atau apalah gitu, semut gitu kan. Nah saya lupa nih ceritanya, entah saya tuh lupa karena kecapean atau gimana, karena kan habis siang beres-beres bang. Saya taruhlah di meja. Nah pada saat saya taruh di meja itu, memang di atas meja itu persis ada kaca nih, kaca gitu kan, buat saya ngaca sama bingkai foto. Saya duduk, saya nonton TV, anak saya biasalah dia mainin mobil-mobilan kesenangannya dia. Saya lihat dari kaca bingkai nih bang, kan kalau kaca bingkai itu mantul bang, jadi misalkan barang di sini kita lihat dari sana kan bisa nih. Iya. Jadi bingkai itu saya lihat, oh itu bingkai kayak ada tangan bang, kayak diacak-acak gitu loh bang. Iya. Jadi seakan-akan itu makanan dikerumunin tangan gitu loh bang. Mau dimakan ya? Iya mau dimakan. Nah saya kan mikir, itu tangan siapa? Udah gitu tangannya juga hitam semua nih bang nih, sini tangannya. Cuman di sini dia kukunya itu naik begini nih, apa sih namanya, melengkung ke atas gitu ya. Saya lihat kok ada tangan, saya nengok begini nggak ada apa-apaan. Nah refleks dong saya mindahin, saya bungkus pakai plastik, saya ikat di paku. Nah tangan saya kegores bang sama paku itu. Di sini saya nih luka kegores. Nah kegores, saya nggak paham nih kalau memang ini ada luka. Tahu-tahu ada darah netes di tanah itu, luka saya gitu kan. Nah saya dikasih tahu juga oleh anak saya ini, ya itu tangan ayah berdarah kenapa? Saya lihat, oh iya berdarah yuk, mungkin kena apa sih, gesekan paku kali, paku tajam gitu kan. Saya kasihlah betadin bang, ini udah. Nah saya mikirnya kan, yang itu ntar aja lah, namanya tanah gitu ya bang ya. Cuman saya masih kepo nih, maksudnya dibersihin dah, diinjek-injek atau takutnya disemutin. Nanti kan saya tidur soalnya di bawah, takutnya semut kemana-mana gitu kan. Saya samperin nih yang luka darah saya tadi berceceran itu, ternyata udah kagak ada bang. Bekas darahnya bekas darah saya itu kira-kira 3 tetesan tuh kagak ada bang. Iya. 3 tetesan. Nah di situ ya udahlah, saya mulai istirahat, tidur. Udah isya saya tidur, ya saya nonton TV aja tuh, nonton TV segala macem. Nah saya kebangun itu biasalah saya sholat malam lah bang gitu kan, minta pertolongan sama Tuhan gitu kan. Nah, pada saat saya mau ngambil wudhu, ya biasalah kayak bunyi gerasa-gresek gitu, bahkan saya diketawain seperti itu. Setelah saya tuh selesai sholat, zikir segala macem, nah disitulah bang, ternyata ada kotak di pojokan itu, memang ada kotak, saya nggak apa-apain. Itu kotak itu goyang-goyang sini bang, gerak begitu bang. Itu kotaknya. Nah di situ anak saya kebangun kan, bunyi apaan sih ya gitu kan, nggak tahu yuk, tikus kali gitu. Nah karena anak saya bangun, saya juga memberanikan diri dong, TV juga masih nyala kan pada saat itu. Saya lihatlah kotak tersebut, saya takutnya entah ada tikus masuk atau apalah gitu kan. Saya dengan anak saya buka, saya digeret dulu nih ke tempat terang, saya buka. Nah di situ ada keris bang, ada keris panjangnya segini lah kalau nggak salah tuh. Cuman kerisnya itu nggak ada apa sih namanya? Nggak ada sabuknya, nggak ada sarungnya. Ya, cuman dia ada karat, terus ada tulisan
Jawa-Jawa kuno gitu. Cuman saya berpikir, oh mungkin ini punyanya Pak D kali gitu kan. Nah, saya daripada ini benda tajam kan, saya bungkuslah sama kain. Nah, saya taruh di atas TV bang. Saya taruh di atas TV, ya udahlah saya tidur tuh sampai subuh kan. TV dalam keadaan on. Nah, pas subuh, saya sholat subuh, TV masih nyala bang. Habis subuh saya tidur, saya cabut, saya matiin. Nah, biasa kan saya kalau habis sholat subuh tidur lagi nih. Teman saya Pak Ade ketok-ketok pintu jam ya 7:30 lah, ketok-ketok pintu. Sep panggil gitu kan. Saya buka, Pak Ade. Pak Ade, ya ada apaan Pak Ade? Kamu jadi hari ini ke Lenteng? Jadi Pak Ade. Oh ya udah hati-hati gitu kan. Nih ada ongkos buat kamu untuk ke Lenteng. Ini buat anak kamu jajan sekalian. Nah, di situ Pak Ade kefokus sama keris yang ada di atas TV. Ya. Sep, itu TV kamu kenapa? Kenapa Pak Ade? Itu ngebul. Nah, TV saya itu ngebul bang. Ngebul kayak kebakar gitu. Udah gitu kayak bau-bau sangit. Nah, cuman kan saya refleks ngambil stop kontak dong. Takutnya merembet kemana-mana atau kemana kebakaran gitu kan. Tapi stop kontak kan udah saya cabut. Iya, tadi udah dicabut dulu. Iya, itu jadi posisi TV-nya tuh kayak ngebul asap gitu bang. Iya. Di dalam, ya namanya TV tabung kan, di bawah belakang itu kan ada kayak konde tuh bang. Nah itu ngebul tuh, ngebul asap aja. Dan asapnya itu bukan asap yang kalau kebakar kan hitam bang. Di asapnya tuh putih bang. Asapnya putih. Nah, Pak De mungkin nanya ke saya, itu apa sep yang dibungkus kain? Oh iya Pak De, maaf. Ini saya semalam nemu keris, gitu kan. Keris, iya. Keris Pak De bukan. Coba lihat. Dilihatlah sama Pak De saya. Bukan. Nah, cuman Pak De saya nggak ngomong macam-macam pada saat itu. Ya udahlah. Nanti kalau kamu mau pulang, sarapan dulu di atas di rumah Pak De gitu kan. Iya Pak De. Nah, Pak De saya pulang, ngobrol sebentar lah. Saya udah rapi lah sama anak saya. Terus saya juga pamit sama yang pembantu. Ya itu kan kalau udah jam pagi itu kan dia suka nyiram tembang tuh. Saya pamit, Mbak saya mau pulang gitu kan, segala macam. Nah, di situ udah saya refleks ngelihat rumah sebelah saya kan memang kosong terus nih bang, tapi lampu depannya tuh nyala. Nah, dari jendela yang sebelah kiri kalau nggak salah yang di pojok sana tuh kiri, itu hordingnya tuh kayak kesirap angin bang. Goyang-goyang. Ya goyang-goyang. Saya pikir oh yang punya rumah kali. Nah tapi saya baru ingat lagi setelah si pembantu rumah tangga ini cerita bahwa ibunya ini kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Refleks lah saya balik ke tempat saya kunci itu kan. Begitu saya mau balik ke apa sih namanya pintu, saya mau jalan. Nah disitulah saya ngeliat ibu-ibu itu lagi duduk persis di deket ayunannya. Yang rumah kosong ini. Rumah kosong ini, gitu. Ya. Di sebelah rumah saya ya. Nah, tapi saya tanpa berpikir panjang atau saya apa namanya halu atau gimana lah, udahlah saya langsung lanjutin. Nah, saya nungguin sampai jam 9, mungkin saya refleks nih rebah-rebahan lah, tiduran gitu bang. Nah, disitulah saya tuh antara sadar atau saya mimpi. Saya ingin bersetubuh oleh penghuni yang ada di situ bang. Bahkan dia menjanjikan ke saya dia akan membantu dengan kekayaan. Seperti itu. Itu pagi-pagi saya mimpi. Pagi padahal. Pagi-pagi. Tapi saya kondisinya sadar gitu loh. Cuman saya karena posisinya juga ngantuk juga kan. Habis subuh bangun terus dibangunin sama Pak D kan. Masih agak ngantuk dikit gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya bilang sama anak saya, ya udah yuk nanti kita pamit aja jam 9. Ya udah ya, iya. Ya udah di situ anak saya mau ngambil barangnya dia yang sendalnya dijemur di dalam deket dapur itu loh bang, kan kena matahari bias, kena matahari langsung tuh di situ. Nah di situ anak saya kayak ngobrol, ya, kenapa dek? Ini ya, temen Iyu apa sih namanya kayak sedih gitu loh bang. Nah saya tarik anak saya dan saya bilang ya udah saya mohon maaf semua penunggu yang ada di sini kalau saya memang awalnya itu nggak izin di sini, tapi sebelumnya karena
kenapa saya bisa tinggal di sini itu karena faktor desakan lah, karena faktor ekonomi juga saya bisa di sini. Ya mohon maaf kalau saya dan anak saya punya salah-salah perbuatan atau perkataan gitu kan. Nah di situ saya balik, saya tutup pintu. Nah di hording yang kamar itu bang, itu goyang-goyang sendiri bang. Yang si ada perempuan ini? Iya, goyang-goyang. Logikanya kan kipas angin saya nggak nyalain, lampu saya matiin. Iya. Anginnya dari mana itu? Hordingnya kayak kayak digibas-gibas gitu. Udah kita pamit. Ya udahlah, saya ke rumah Pak D. Saya bilang, Pak D saya pamit untuk pulang. Nah, Pak D baru cerita tuh perihal keris itu. Jadi keris itu tadinya punya mandor, bisa dibilang mandor yang dulu ngerjain proyek di situ. Nah awalnya itu mungkin entah buat jagaan atau apalah segala macem, kata si Pak D. Akhirnya ya udahlah, saya nggak mau mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah disitulah saya mulai berpikir, saya cerita ke Pak D. Iya Pak D, ternyata saya juga di rumah tersebut dikasih banyak pelajaran. Pelajarannya yang pertama itu, hidup itu jangan punya angan-angan bang. Angan-angan yang berlebihan janganlah. Gitu loh. Hiduplah dengan kesederhanaan. Nah itu pun saya belajar di rumah tersebut Pak D. Dari tadinya saya megang uang mungkin banyak lah, istilahnya cukup, sampai saya tuh nggak megang uang, dan saya dapat pelajaran banyak di rumah tersebut. Jadi pada saat di rumah tersebut saya banyak pengalaman berharga lah Pak D. Tapi untuk cerita mistisnya yang kejadian aneh saya nggak ceritain ke Pak D. Saya karena nggak enak aja sama pihak keluarganya gitu kan, sama istrinya, anaknya, sama mantunya gitu kan. Itu berarti tinggal di situ selama 1 bulan ya? 1 bulan lebih bang. 1 bulan lebih ya Bang Asep ya? Dan itu mengalami banyak teror-teror nih dari penunggu rumah kosong ini? Iya, teror sama keisengan-keisengan aja sih bang. Aja lah ya. Tapi gitu. Gokil banget sih gangguan-gangguannya bang. Tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang Asep ya, di sesi pertanyaan ya. Siap bang. Ya Bang Asep, tadi kan udah panjang lebar nih Bang ya. Iya. Kisah yang pernah Bang Asep alami nih semasa pada saat itu bisa dibilang kehidupan Bang Asep lagi menurun lah ya ekonominya. Betul. Nih. Sampai Bang Asep akhirnya ya tinggal di salah satu rumah kosong nih bisa dibilang. Iya. Ini memang rumah ini kosong udah sekitaran 5-6 tahun nih. Terbengkalai gitu aja nih. Betul Bang. Jadi rumah tersebut itu direnovasi ya. Awalnya itu rumah lama. Dibeli sama teman saya ini si Pak D. Nah akhirnya rumah lama yang itu dibongkar kan. Nah setelah dalam tahap pembangunan ulang awal, entah gimana ceritanya tuh di pertengahan jalan berhenti. Mungkin tersendat kali pendanaannya nih. Mungkin seperti itu. Akhirnya terbengkalai gitu aja nih. Terbengkalai sama pemiliknya. Karena urusan uang kali ya gitu. Iya, itu memang lantainya masih belum ubin ya? Belum, masih tanah. Masih tanah masih ya? Tanah. Dan itu juga tadi kan, maksudnya di videonya itu belum ada di plester nih. Betul, masih bata merah. Seperti itu. Nuansanya makin menjadi-jadi nih pasti kalau malam ya? Betul, apalagi kalau malam hari ya, karena kan penerangannya juga nggak terlalu banyak. Iya, nggak ada lampu nih ya? Betul sekali. Gokil ya. Tapi ada dampak nggak sih Bang dari Bang Asep sama anaknya ini ketika udah kembali lagi nih ke Lenteng Agung ini dari gangguan terornya gitu? Ya, untuk dampaknya ke saya dan anak saya sendiri sih nggak ada Bang. Nggak ada ya? Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillahnya pada saat saya selepas dari rumah tersebut, saya pindah ke Lenteng itu, saya dapat pekerjaan baru Bang. Dapat pekerjaan baru nih ya? Bahkan ada pengalaman baru yang mungkin nanti saya akan cerita. Kalau boleh nanti saya cerita di channel. Oh iya, ini kalau boleh tahu di mana nih? Di tempat pekerjaan baru saya Bang. Sebagai sopir nih? Sebagai driver di outsourcing ya, di perusahaan outsourcing gitu. Wah gila, ada lagi nih ya kejadian ada Bang. Ya? Dan itu ada dokumentasinya juga. Ada dokumentasinya ya? Iya sih. Dan ini dari gangguan ini tadi yang pertama kali Bang Asep lihat kan ada satu perempuan nih di kamar nih. Sosok wanita itu Bang. Iya, ini dia nggak mengganggu terus menerus nih, apa cuma hanya menunjukkan itu malam itu aja? Kalau untuk mengganggu pada saat saya
awal datang aja bang, awal datang terus pada saat saya tuh lupa untuk ya bisa dibilang kurang bersih lah gitu. Oh. Seperti itu. Jadi cuma nunjukin di awal nih. Iya, nah gangguan yang menurut saya lebih menyeramkan itu yang di tangga bang. Yang kaki ya? Yang kaki itu. Wah iya sih. Karena saya bener-bener yang nge-freeze lah bang di situ. Ya karena memang ini kondisi rumahnya sendiri emang atapnya masih banyak yang Iya, masih lowong lah, masih bolong. lowong, betul sekali. gila. Karena memang di situ saya nggak kasih penerangan bang. Memang digelapin aja nih. Memang digelap karena kan keterbatasan biaya lampu saya juga. Iya sih bener. Jadi cuma satu penerangan nih. Dua sama di depan, teras depan. Depan sama ruang tamu Sama lah ruang ibaratnya. tengah yang saya tidurin itu. Wah iya sih berarti gelap nih nuansanya nih. Betul gelap. Bahkan kalau malam hari mau buang air kecil aja saya di depan. Takut nih karena ke belakang. Iya karena kan ke belakang juga gelap bang. Iya sih emang Gitu. sih pasti lebih gelap banget namanya malam ya. Iya betul. Dan ini memang posisinya di sebelahnya juga memang rumah kosong nih. Nah itu dia, saya tahunya juga dari pembantu Yang ART depan tadi nih. rumah. Iya, Iya, iya. gitu. Tadinya Bang Asep nggak tahu nih kalau ini rumah Nggak kosong. tahu, awalnya itu 3 hari saya tinggal di 4 hari itu ada mobil datang parkir gitu. Parkir tuh siang, jam 5 langsung pergi lagi. Nah saya berpikirnya kan di dalam nih yang punyanya, penghuninya ada lah, gitu. penghuninya. Ternyata yang pulang itu cuman anaknya. Anaknya aja nih. Dan Bang Asep sempet diberi sesuatu nih tadi ya. Dikasih sesuatu sama si ya almarhum si Iya, ibu, si ibu itu ya. Iya. Dan ternyata pas dibuka bingkisannya ini Iya kayak martabak busuk. basi. Iya. wah iya. Itu pasti nggak kebayang nih ya kok ternyata nih rumah kosong juga nih. Iya betul. Tapi yang saya herannya kok pintunya bisa kebuka sama si ibu itu bang. Jadi pada saat Bang Asep ada atau datang ke rumah itu dibukain nih pintunya. Dibukain sama si ibu itu, bahkan Di luar anak saya nalar juga sih. ngikut gitu Iya ke emang dalam. bener di luar nalar ya. Iya. Gokil ya. Ini mungkin kisah yang nggak mungkin bisa dilupain lah ya sama Bang Asep ini ya. Betul Sepanjang sekali, hidupnya Bang Asep ya. Betul bang. Karena pada saat itu tinggal bareng sama si buah hati nih. Iya Berdua aja lagi. betul. Bahkan di titik terendah saya juga itu bang. Iya ya. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran bagi saya juga nih Bang ya. Iya. Untuk kedepannya nanti biar menjalani hidup tuh ya lebih baik lagi aja lah gitu aja. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Asep udah meluangkan waktunya nih datang ke Dimensi Mistik untuk cerita yang kedua kali nih Bang ya. Siap. Sama-sama bang Aris. Terima kasih banyak, semoga rezeki Bang Asep ini lancar terus, Amin. sehat bersama kedua anaknya nih. Amin. Ya buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Bang Asep dari awal sampai akhir nggak ada yang skip, dan akhir kata gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Asep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Asep terima kasih banyak. Sama-sama bang Aris.